Salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa bertemu kembali dengan teman-teman mahasiswa yang hebat yang ada di dalam Zoom ini. Hari ini saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah kewirausahaan dengan topik konsep pemasaran. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, masih dalam proses loading ya. Oke. Sepertinya sudah terlihat oleh teman-teman. Ya, baik teman-teman. Hari ini mengenai konsep pemasaran panduan menuju kesuksesan. Ini adalah profil diri saya, di mana saya adalah seorang perawat praktisi, pendidik, serta entrepreneur dengan pengalaman 15 tahun di rumah sakit dan 10 tahun lebih di instansi pendidikan. Saat ini saya aktif sebagai perawat pendidik di program studi nurse Fakultas Kesehatan Universitas Muhammad Husni Tamrin dengan fokus keilmuan pada manajemen keperawatan, kewirausahaan dalam keperawatan, dan sistem informasi keperawatan. Saya juga seorang perawat praktisi di praktek perawat mandiri yang saya miliki, yaitu Al Khair. Teman-teman boleh memanggil saya Ibu Hera. Ya, untuk pengalaman organisasi, saat ini saya tergabung ke dalam 3 organisasi perawat profesi, yaitu Himpunan Perawat Manajer Indonesia, Himpunan Perawat Holistik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, dan Praktek Mandiri Kota Depok. Ini adalah profil dari praktek perawat mandiri Al Khair yang saya miliki. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas untuk materi pokok dan submateri pokoknya adalah sebagai berikut, di mana materi pokok adalah konsep pemasaran usaha baru. Kemudian untuk submateri pokoknya terkait dengan pengertian pemasaran, memproduksi atau memasarkan terlebih dahulu, segmentation, targeting dan positioning, marketing mix, serta analisa SWOT. Perlu teman-teman ketahui, pemasaran adalah jantung dari setiap bisnis yang sukses. Dalam dunia yang kompetitif saat ini, memahami strategi pemasaran yang efektif menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis dan membangun loyalitas pelanggan. Saya punya satu pantun terkait dengan strategi marketing atau pemasaran. Berjalan sore di tepi taman, jangan lupa beli es krim manis. Strategi marketing itu impian agar produkmu laris manis. Semua pasti ingin ya, jika kita memiliki wirausaha, maka usaha kita akan laris manis. Ya, teman-teman sekalian, untuk slide pertama yang akan saya paparkan terkait dengan pengertian pemasaran, di mana pengertian pemasaran ini jika dilihat dari aktivitas bisnisnya, pemasaran merupakan sebuah proses mengidentifikasi kebutuhan, keinginan pelanggan, kemudian kita menciptakan, mempromosikan, dan mengirimkan nilai kepada pelanggan itu sendiri. Di dalam membangun hubungan, pemasaran melibatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan memberikan nilai kepuasan yang konsisten. Sedangkan ketika kita mempromosikan nilai dari produk kita, maka pemasaran berusaha untuk mengkomunikasikan nilai produk atau jasa yang kita miliki kepada target pasar yang tepat. Nah, kalau kita lihat muncul satu pertanyaan, apakah kita akan memproduksi atau kita harus memasarkan terlebih dahulu? Kita harus lihat satu persatu. Jika kita berfokus kepada produksi, maka pendekatan ini memprioritaskan pengembangan produk atau jasa yang berkualitas tinggi sebelum kita mengutamakan pemasaran. Keunggulan ketika kita fokus kepada produksi, maka kita akan menciptakan produk yang unggul dan inovatif, namun bisa beresiko jika tidak diiringi strategi pemasaran yang efektif. Sedangkan jika kita berfokus kepada pemasaran lebih dahulu, maka pendekatan ini mengutamakan kepada riset pasar dan juga kita lebih memahami apa kebutuhan dari pelanggan sebelum kita memulai sebuah proses produksi. Keunggulan dari ketika kita memasarkan terlebih dahulu adalah kita bisa memastikan produk atau jasa relevan dengan permintaan pasar. Namun pastinya membutuhkan waktu dan sumber daya untuk riset pasar yang mendalam.
Teman-teman perlu kita pahami bahwa memang kewirausahaan saat ini menjadi sebuah bidang yang sangat penting. Karena apa? Karena saat ini pemerintah Indonesia sudah berfokus kepada pengembangan dari bidang usaha juga lahan kerja. Jadi diharapkan ketika kita memasukkan materi kewirausahaan di dalam mahasiswa, proses pembelajaran mahasiswa maksudnya, maka banyak bermunculan wirausahawan baru untuk mengembangkan bidang usaha yang memang dimilikinya. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat apa saja segmentasi, penetapan target, dan positioning ketika kita menerapkan konsep pemasaran itu sendiri, kita lihat satu persatu. Yang pertama dari segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Contohnya, pembagian pasar bisa kita lihat berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, gaya hidup, atau tingkat pendapatan. Artinya seperti apa teman-teman? Salah satu contoh, ketika teman-teman ingin memasarkan sebuah produk ataupun jasa yang kita miliki, kita bisa melihat target pasar kita berdasarkan usia seperti apa. Apakah kita hendak menargetkan kepada pasar tersebut atau segmentasi pasarnya adalah usia anak-anak, ataukah usia dewasa, ataukah lansia? Kemudian bagaimana dengan jenis kelamin? Untuk jenis kelamin pun kita harus perhatikan apakah teman-teman segmentasi pasarnya pada pria atau pada wanita. Bisa juga kita lihat dari lokasi. Apakah lokasinya di sudut atau mungkin di pojokan sebuah komplek ataukah di area yang memang sudah ramai. Pastinya ini akan mempengaruhi pasar kita. Kemudian yang selanjutnya adalah penetapan target, di mana penetapan target adalah proses memilih segmen pasar yang paling berpotensi untuk dijangkau dan dilayani oleh suatu perusahaan. Setelah segmentasi, perusahaan perlu menentukan segmen pasar yang paling relevan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang berikutnya adalah positioning, di mana positioning adalah proses menciptakan citra, juga persepsi yang unik dan jelas untuk produk atau jasa yang di benak target pasar. Kita bisa melihat seperti apa sebenarnya harapan dari segmentasi pasar kita, sehingga kita bisa menciptakan persepsi seperti apa yang mereka harapkan. Tujuannya adalah untuk menonjolkan keunggulan produk atau jasa dibandingkan dengan para pesaing. Rekan-rekan sekalian, marketing mix merupakan strategi untuk menjangkau pelanggan. Bisa kita lihat dari beberapa komponen. Di antaranya, yang pertama adalah produk. Produk merupakan inti dari penawaran yang diberikan kepada pelanggan. Produk seperti apa yang akan kita buat? Produk seperti apa yang akan kita ciptakan? Dan produk seperti apa yang akan kita pasarkan? Bagaimana dengan harga? Harga pun harus dipertimbangkan. Bisa dengan kita melihat segmentasi pasar. Jika seandainya teman-teman berada atau mungkin lingkup wirausaha teman-teman berada di pasar segmentasi menengah ke atas, maka teman-teman bisa menetapkan harga atau nilai tukar berdasarkan standar lingkungan tersebut. Atau bisa juga dengan melihat bagaimana tempat atau lokasi mendistribusikan produk kita. Ya, seperti itu. Dan bisa juga melalui promosi atau kegiatan produksi yang dilakukan untuk memasarkan produk atau jasa kita. Sampai di sini, apakah teman-teman bisa memahaminya? Saya yakin teman-teman memahami penjelasan saya sebelumnya. Saya masuk ke dalam analisa SWOT. Nah, teman-teman, ketika pekan sebelumnya kita telah membahas mengenai bisnis model kanvas, di mana teman-teman sudah menetapkan masing-masing peta, mulai dari peta pertama sampai peta 9, maka selanjutnya kita menentukan analisis SWOT-nya. Di mana analisis SWOT ini merupakan analisis secara menyeluruh dari pemetaan yang telah kita buat. Kita lihat dari strength atau kekuatan. Teman-teman bisa melihat dari peta bisnis model kanvas yang sudah dibuat. Kita lihat keunggulan apa
yang dimiliki. Maka masukkan itu semua ke dalam kubikel atau kotak strength atau kekuatan. Dan dari bisnis model kanvas yang sudah kita lihat dan kita buat, maka teman-teman memetakan kembali apa kelemahan yang perlu diperbaiki dan ini dimasukkan ke dalam kubikel atau kotak weaknesses atau kelemahan. Dan bagaimana dengan opportunities? Opportunities adalah peluang yang dapat dimanfaatkan. Artinya di sini teman-teman bisa memetakan atau memasukkan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan ke dalam kubikel kesempatan atau opportunities. Sedangkan threat atau ancaman merupakan tantangan yang perlu diatasi. Bisa dilihat kembali di dalam bisnis model kanvas yang sudah dibuat, maka kira-kira tantangan apa yang memang perlu diperbaiki dan dilakukan untuk mengatasinya. Ketika kita merencanakan pemasaran, maka kita juga harus memikirkan beberapa tahapan berikut. Yang pertama adalah analisis situasi, di mana kita memahami kondisi pasar dan persaingan. Kemudian kita menetapkan tujuan untuk menentukan target yang ingin dicapai. Dan kita melakukan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan. Membuat implementasi dengan menerapkan strategi dan memantau hasilnya. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi efektivitas dari strategi serta membuat penyesuaian sebagai bentuk rencana tindak lanjut. Kesimpulannya, pemasaran yang efektif adalah dengan kita memahami pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian menciptakan nilai yang relevan, membuat strategi terencana dengan menerapkan segmentasi pasar, menerapkan target dan positioning yang tepat, kemudian marketing mix di mana kita memanfaatkan produk, harga, tempat, dan promosi yang efektif. Ya, dan yang terakhir adalah analisis SWOT di mana kita memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk mencapai kesuksesan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Quote saya dari Seth Godin adalah, pemasaran bukan lagi tentang barang yang kamu buat, tetapi tentang cerita yang kamu ceritakan. Tugas berikutnya akan saya sampaikan pada video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.